Opsir yang kedua, komandan kedua yang jadi tahanan ini. Kata raja, opsir kedua, saya Tuan Raja. Kamu sudah lihat temanmu, opsir pertama tadi? Sudah Tuan Raja. Mati kan? Mati. Kamu mau mati? Atau mau ikut saya? Keluar dari agamamu Islam dengan pangkat cukup, gaji cukup, rumah cukup. Bagaimana? Sudah Tuan Raja. Sudah apa? Sudah, jangan banyak omong. Maksud kamu bagaimana? Saya sudah tidak sabar pengen nyusul teman saya yang barusan Tuan Raja. Saya tidak sanggup bayangkan bagaimana dia disambut oleh para bidadari di surga, disambut oleh para malaikat dengan ramah tamah, menikmati kehidupan di alam yang penuh dengan keriduan. Oh Tuan Raja, sudah jangan banyak omong. Kalau mau potong, potong saya. Kata Raja, ini gilaan lagi dari yang tadi. Yang tadi masih bisa diajak berunding, ini sudah minta dipotong. Ayo Algojo, potong. Dipotong lagi oleh Algojo. Putus lagi, berpisah kepala dengan badannya. Jatuh ke bawah, masih muter kepalanya kayak orang tawaf, ngaji lagi. Ayatnya yang dia baca, wujuhu yawma idzin nadhirah, wujuhu yawma idzin nadhirah, ila rabbiha nazirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka memandang, matanya terpejam dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah. Syahid lagi yang ketiga ini. Nah, kata Raja, sekarang komandan opsir yang ketiga, panggil. Opsir ketiga, saya Tuan Raja. Sudah dengar nasib dua orang temanmu? Sudah Tuan Raja. Mati? Mati. Kamu bagaimana? Saya mau hidup Tuan Raja. Jadi kamu mau ikut saya? Mau Tuan Raja, saya mau. Mau meninggalkan Islam sebagai agamamu? Mau Tuan Raja. Mengkhianati khalifahmu Umar bin Abdul Aziz? Iya Tuan Raja. Daripada hidup saya kan, daripada mati mendingan hidup Tuan Raja. Daripada enggak punya apa-apa, kan mendingan punya apa-apa. Baik, baik. Nanti saya musyawarah sama Perdana Menteri, kamu saya angkat jadi pejabat tinggi. Baik Tuan Raja. Akhirnya Raja musyawarah. Perdana Menteri, saya Tuan Raja. Ini opsir ketiga baik ini, mau ikut kita keluar dari Islam. Kita angkat jadi apa dia? Itu sih urusan Tuan, soal angkat mengangkat. Cuman saya pikir-pikir kok aneh Tuan Raja. Aneh bagaimana? Ini opsir ketiga ini kok mau ya meninggalkan agamanya. Mau mengkhianati saudaranya sendiri, saudaranya sebangsa, setanah air, seiman, sekeyakinan, hanya karena ditawari oleh kedudukan mau dia khianati. Orang itu kalau sudah mau mengkhianati bangsanya sendiri Tuan Raja, apalagi bangsa lain. Sekarang ini dia sopan sama kita karena kepengen selamat. Nanti kalau ada kesempatan, bukan kita yang ditikam dari belakang, senjata makan Tuan. Jadi menurut kamu bagaimana Perdana Menteri? Menurut saya opsir ketiga ini komandan bejat. Masa orang bejat jadi pejabat, rusak rakyat. Malah orang dua yang mati itu orang bagus, punya prinsip, punya pendirian, nyawa taruhannya iman tidak goyah. Itu malah kalau bisa yang dua itu dihidupin lagi. Orang punya pendirian, ya hidupin tuh gimana udah kadang mati. Tidak bisa. Jadi yang ketiga ini gimana? Kalau menurut saya yang ketiga ini bunuh saja Tuan Raja. Ngapain miara orang bahaya? Bunuh saja. Bunuh. Iya nah, kalau begitu bunuh saja. Betul juga kamu. Sidang dibuka kembali. Opsir ketiga, gimana Tuan Raja? Saya diangkat jadi apa? Kamu nggak diangkat. Nggak diangkat bagaimana? Kamu opsir bejat. Kok bejat? Iya. Agamamu saja kamu mau tinggalkan. Saudaramu sebangsa setanah air mau kamu khianati. Apalagi kami yang orang lain bangsa dengan kamu.
Kalau ada kesempatan kami akan kamu tikam dari belakang. Jadi saya gimana? Kamu dibunuh. Bunuh. Tuan Raja, bunuh. Iyalah, bunuh. Tapi saya mau Islam lagi Tadinya saya mau keluar dari Islam, saya pikir dapat kedudukan tinggi kalau dibunuh juga. Iyalah bunuh, tapi saya tak Islam lagi. Terserah mau Islam mau tidak, pokoknya bunuh. Iya, saya mau Islam lagi. Cepat. Iya. Lalu mengucap 2 kalimat syahadat, mau Islam lagi. Macet lidah. Ayo cepat. Iya Pak. Asyhadu Tidak bisa mengucap syahadat. Ayo cepat. Iya Pak. Asyhadu Tidak bisa. Sampai goloknya al-kujo keburu sampai ke lehernya. Putus leher itu, pisah kepala dengan badan. Jatuh kepalanya ke bawah. Dia bekas orang Islam, masih bisa ngaji juga, cuman ayat yang dibacanya lain sama yang dibaca 2 temannya tadi. Ayat yang dia baca begini, afaman haqqat alaihi kalimatul azab afa anta tunkizu man finnar. Orang yang sudah memang akan mendapat vonis azab di neraka, bisakah kamu menyelamatkan mereka dari azab yang sangat pedih? Bertahun-tahun dia berjuang untuk Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan niat li'la'i kalimatillah. Tapi di akhir perjuangannya dia tergoda oleh harta dan kedudukan. Dia keluar dari Islam dan dikala itu ajal datang merenggut nyawa, dia mendapat su'ul khatimah, matinya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk lemah iman, saudara-saudara. Dan itu penyakit yang bahaya. Biar lemah ekonomi, biar lemah pendidikan, kalau iman kuat, insya Allah masih ketolong. Tapi biar ekonomi kuat, pendidikan kuat, iman lemah, malah yang kuat tadi akan menghancurkan nilai iman yang lemah itu tadi. Disinilah mabda'nya, berlindung kita kepada Allah dari lemah hati, lemah iman, lemah akidah. Baik, penyakit rohani yang ketiga, wa a'udzubika minal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat penyakit malas. Malas adalah penyakit batin. Santai perlu, refreshing perlu. Tapi kalau tiap hari santai, apakah kita akan jadi generasi santai? Dan persoalan apa yang bisa kita selesaikan dengan posisi santai? An-Nisa ayat 95 menegaskan, la yastabil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah tidak sama nasibnya dengan orang yang duduk saja gelenggam, delohom, ayam-ayam tanpa ada uzur darurat, yang hanya menunggu keajaiban yang turun dari langit, menghitung bintang bertebaran di atas cakrawala. Tidak akan sama orang yang berjuang di jalan Allah dengan yang duduk delohom, ayam-ayam, gelenggam, menikmati apa yang ada tanpa berpikir meningkatkannya ke arah yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malas berusaha, malas beribadah adalah penyakit rohani yang ditiupkan oleh iblis ke dalam diri sanubari kita. Makin tinggi nilai iman, makin berat bisikan kemalasan itu. Namun kalau kita bentengi dengan bahwa malas kita hari ini akan membawa penyesalan bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan pula bulan depan, tapi barangkali tahun depan. 5-10 tahun yang akan datang, untuk masa depan yang lebih depan di alam kubur, di alam akhirat. Akibat penyesalan di dunia akan terasa di sana nantinya. Allah telah memberikan hidup. Dalam hidup kita diberikan energi, daya dan kekuatan. Manfaatkan daya dan kekuatan itu untuk berusaha dan bekerja. Allah tidak suka kepada orang yang bermalas, berpangku-pangku tangan menunggu keajaiban dari langit sambil berleha-leha. Allah suka kepada orang yang bekerja keras, karena seluruh rasul bekerja keras, seluruh para nabi bekerja keras. Saudara-saudara, hanya istana yang ditegakkan dalam khayalan saja yang bisa dijangkau dengan bermalas dan bersantai-santai. Tapi istana dalam wujud kenyataan hanya bisa dicapai dengan kerja keras dan semangat menghadapi kehidupan.
Yang kelima, wa a'udzubika minal jubn. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat takut. Saudara-saudara, setiap orang terlahir membawa fitrah. Fitrah itu juga bisa berupa sifat. Tiap orang punya sifat takut, tiap orang punya sifat berani. Lingkungan, pendidikan, pergaulan menumbuhkan mana yang lebih subur. Kalau takutnya lebih subur, dia akan jadi penakut. Kalau beraninya lebih subur, dia akan jadi pemberani. Masalahnya sekarang kapan kita harus berani, kapan kita mesti takut. Kan itu saja. Bahwa semua orang punya sifat berani, sebagaimana semua orang punya sifat takut, itu real. Tapi kapan kita harus berani, kapan kita harus takut. Agaknya surah An-Nisa ayat 77 cukup menjadi sindiran. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashaddu khasyah. Manakala diwajibkan kepada mereka berjuang, maka sebagian daripada mereka takut kepada manusia seperti mereka takut kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ini kan takut yang tidak beralasan. Tengoklah zaman sekarang, mereka yang menebarkan maksiat punya keberanian. Mereka yang bergelimang di lumpur dosa punya keberanian. Mereka yang melakukan penyelewengan dan menyesatkan manusia punya keberanian. Kenapa kita yang punya niat menegakkan kebenaran, membela yang hak, menjalankan sesuatu yang kita yakini sebagai benar, kadang-kadang dihantui oleh perasaan takut. Takut semacam ini yang jadi penyakit rohani. Mereka berani terang-terangan membuka judi. Mereka berani terang-terangan di tengah jalan umum membuka botol minum-minuman keras dan mabuk sempoyongan. Mereka berani terang-terangan di tempat ramai merampok dan menodong. Mereka berani korupsi, memakan uang yang bukan haknya. Mereka berani untuk sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Kenapa kita tiba-tiba di hadapan sesuatu yang kita yakini benarnya kita jadi lemah? Kita jadi takut, lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Padahal terkena kita penjara manusia paling banter seumur hidup kita. Tapi penjara Allah, nerakanya Allah, azabnya Allah, bukankah sesuatu yang mestinya harus paling kita takuti? Oleh sebab itu terutama generasi muda, bangkitlah. Tegakkan yang ma'ruf, hancurkan yang munkar sesuai dengan kemampuanmu. Dengan cara yang bijaksana tentunya. Tidak dengan cara yang frontal. Tapi yang saya maksud, kalau mereka yang berdiri di kubu kemunkaran punya keberanian. Kenapa? Kenapa kita yang berdiri di atas yang hak dan benar kadang ragu kalau kita tidak takut sama sekali? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kita takut, memang takut kalau harus melanggar perintah Allah. Kita harus berani pada saat kita merasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Berani terhadap melaksanakan perintahnya, takut kalau sampai melaksanakan larangannya. Jadi ada waktunya kita berani, ada waktunya kita takut. Dengan demikian, sifat penakut ini menjadi handicap, menjadi penghalang yang menghalangi kita daripada kemajuan dan kemajuan. Iya, Islam sih Islam, Pak. Tapi kalau nanti saya dipecat, anak saya makan apa, Pak? Islam sih Islam, Pak. Tapi ini risikonya, Pak. Bukankah Nabi sendiri pernah memang memperingatkan? Sayati ala ummati zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamrah. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu orang yang konsekuen dan teguh memegang agama seperti memegang bara di tangan. Dipegang tangan terbakar, dibuang bara terlepas. Konsekuen megang Islam, risikonya berat. Melepaskan dan masa bodoh terhadap Islam bertentangan dengan batin. Dikala itu, beruntunglah orang-orang yang teguh dan kuat memegang agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya sifat berani yang menyebabkan Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, mendarat di Spanyol, memasuki Selat Jabal Tariq, pada gilirannya mewarnai hampir 2/3 belahan bumi, menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Berani karena benar.
Jadi yang saya anjurkan itu bukan berani babi. Tahu berani babi? Mau nyeruduk aja. Berani yang tanpa perhitungan itu berani babi namanya. Nyeruduk aja. Ya kalau kelempengan yang diseruduk tahu empuk. Tapi kalau yang diseruduk mesin giling kan bongkar kepala. Jadi bukan berani yang tanpa perhitungan. Berani yang dengan taktik dan strategi. Sebab keberanian tanpa perhitungan akan menyebabkan kita menjadi orang yang ngawur. Dalam istilah sosial dinamakan trial and error. Spekulasi namanya. Dan itu harus pulang kepada diri kita. Keberanian tidak bisa dipompakan. Keberanian tidak bisa dicangkokkan. Harus bermuara dari kita. Contoh saja. Ketika Nabi dan Abu Bakar di Gua Sur. Quraisy kafir yang ngejar sampai di situ. Kalau mereka nengok ke bawah, Nabi akan kelihatan. Abu Bakar sedikit grogi. Nabi tampil dengan mantap. La takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Abu Bakar, kamu tidak usah takut. Kamu tidak usah khawatir. Allah bersama kita. Keberanian timbul. Karena yakin ini jalan Allah. Yakin Allah pasti akan bela. Ya, keberanian itu nggak bisa dicangkokin. Nggak bisa cuma teriak, saudara-saudara, jangan takut, Allah bersama kita. Mulutnya. Tapi kalau hatinya juga perang. Apa iya? Itu sudah tertarung di kaki sendiri. Jadi memang harus ada variasinya. Ibarat pepatah, tukang joget yang baik ngerti irama gendang. Kalau kita terlalu keras, gampang dipatahin orang. Kalau kita terlalu lemah, diinjak terus. Mestinya tahu kapan mesti keras, tahu kapan mesti lemah lembut. Saudara hadirin yang saya muliakan. Baiklah ya, itu penyakit yang kelima. Penyakit yang keenam, wa a'udzubika minal bukhl. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat bukhl. Pelit bin kikir alias medit. Ini penyakit rohani. Kenapa seorang bisa kikir? Karena dia tidak sadar. Pokoknya duit saya ya keringat saya. Dia tidak sadar bahwa itu amanah. Dia tidak sadar bahwa dia kadang-kadang diberikan kehormatan oleh Allah untuk menjadi keran yang menyampaikan rezeki kepada orang lain. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Orang bakti yang gak punya pikiran begitu. Yang ada yang di kantong saya, keringat saya sama orang lain kagak ada urusan. Kalau dia sadar rezeki saya cuma lewat tangan, rezeki dia cuma lewat tangan saya. Dia berfungsi sebagai keran, rasa bakhil itu tidak perlu ada. Yang kedua, orang bisa bakhil karena jama'a mala wa addada. Suka ngumpul-ngumpulin harta lalu ngitung-ngitung. Ngitung. Orang kalau terlalu ngitung kan yang ada kurang melulu. Kebangetan ngitung melulu. Aduh, 10.000. Kalau 15.000 aja enak aturnya. Dapat 15.000, tanggung dikit lagi. Kalau 20 aja cukup dah nih. Yang nggak pernah cukup sesungguhnya. Jama'a malan wa addada. Kalau sudah kesina, dia akan sampai kepada yahsabu anna malahu akhlada. Dia akan menyangka bahwa harta itulah yang bisa mengekalkan dia. Ya mengekalkan kebahagiaannya, ya mengekalkan keluarganya, ya mengekalkan umurnya, ya mengekalkan kehidupannya. Sampai kepada tahapan keliru. Kalau sudah begitu, berat pisah sama harta. Duitnya 100.000, hilang 1.000. Yang hilang doang tuh yang dia pikirin. Yang masih ada yang 99.000 dia nggak ingat. Waduh, mati gua. Ngapa? Duit 1.000 hilang, mati. Mati. Padahal yang ada ketimbang yang hilang masih lebih banyak yang ada. Hilang itu yang 99, yang 1.000 yang dia ingat. Hilang 1.000, mati gua dah. Mati gitu. Kalau datang orang gantiin, lo jangan sedih dah nih digantiin 1.000, bikin kenceng nangis nih. Kenapa nangis? Kenapa bikin nangis? Coba yang tadi nggak hilang jadi 2.000 kan. Ingat yang tadi hilang. Kapan syukurnya kalau sudah jama'a malan wa addada, prosesnya akan sampai kepada yahsabu anna malahu akhlada. Memang harta itu bisa mengekalkan kita. Kapan? Kalau dia kita belanjakan di jalan Allah. Itu harta yang mengekalkan kebahagiaan. Kita berikan dia kepada yatim piatu. Kita berikan dia memperbaiki jalanan umum. Kita berikan dia membangun puskesmas.
Kita berikan dia membangun masjid, pondok-pondok pesantren, memakmurkan majelis-majelis taklim. Itu harta yang mengekalkan kita. Adapun yang kita belikan, ya belikan pakaian pangkatnya toko. Bagus benar. Sekarang 4-5 tahun yang akan datang lari ke dapur. Bukan dibersihin, ngebersihin. Makanan yang paling enaknya waktu di tenggorokan. Sudah masuk ke dalam perut, sudah gak ada bedanya singkong dan sate. Malah besok pagi keluar bauan sate daripada singkong. Bedanya makanan cuma di kerongkongan saja. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi kalau sadarlah kita bahwa karunia yang datang itu memang amanah Allah, kenapa harus bakhil? Bahwa rezeki orang harus lewat tangan kita, kenapa harus mengelak? Tidak ada orang jatuh miskin karena dia dermawan. Tidak ada orang jadi susah karena banyak menolong orang. Karena mungkin keberkahannya yang penting itu. Dia menolong orang tidak bisa membalas, tapi Allah membukakan jalan lewat jalan lain yang tidak dia perkirakan sebelumnya. Masyiral muslimin, apalagi kalau orang itu adalah orang yang dekat dengan kita. Maksud saya ibu bapak kita. Oh, itu balasannya paling kontan. Berbuat baik kepada ibu, berbuat baik kepada bapak. Ada rezeki sedikit, belikan makanan yang disenangi orang tua kita. Pak, ibu, alhamdulillah ada rezeki, ini makanan kesukaan bapak, ibu. Menurut kita sederhana, sepele, Allah akan balas itu paling kontan lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ibu bapak, yatim piatu terutama juga. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, sekali lagi tidak ada orang jadi kaya karena dia kikir, pelit. Kenapa sih tuh orang jadi miliuner? Oh, dia dari muda pelit banget. Tidak ada. Dan tidak ada orang jatuh bangkrut karena rajin sedekah. Kata Nabi, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mitata su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang muslim bisa menambah panjang umur dan menyelamatkan orang dari mati secara su'ul khatimah. Panjang umur bisa artinya jumlahnya tambah, bisa berarti walaupun orangnya sudah mati, namanya tetap hidup dikenang orang kebaikannya. Itu pun panjang umur namanya. Namanya tidak hancur, walaupun jasadnya hancur masuk ke dalam tanah dimakan oleh cacing tanah. Namanya akan hidup terus, bahkan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Bakhil, pelit adalah penyakit batin. Dokternya agama dan kemauan diri merubahnya dengan sadar bahwa karunia adalah amanah. Ini penyakit bakhil nggak bisa ke rumah sakit, ke rumah dokter medis. Dokter, saya punya penyakit pelit, bagaimana ngobatinya? Suntik. Tidak bisa. Suntiknya adalah agama, saudara-saudara. Yang ketujuh, wa min ghalabatid dain, inti doa. Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai ada perasaan dililit utang. Bahwa kita hidup tutup lubang, gali lubang itu biasa. Tapi kalau gali terus nggak pernah nutup, ini mau kejeblos namanya. Utang lu nggak bayar-bayar, namanya gali lubang, nggak pernah nutupin. Bahkan Nabi pesan, alaikum biddain, fa innahu hamun billail wa dani'un bin nahar. Kalau bisa kamu nggak usah ngutang. Kenapa? Utang itu siangnya bikin kita takut ketemu orang, malamnya bikin kita susah tidur. Coba lah kalau nggak bisa ngutang, berabe, malam nggak bisa tidur, siang takut ketemu orang. Jangan kepergok nih, belum ada duit buat bayar. Jangan ke sono, takut ketemu. Jangan kemari, takut ketemu. Akhirnya nggak kemana-mana, ngumprak di rumah. Tetapi adat hidup, saudara-saudara, apalagi kita yang ekonomi menengah ke bawah, biasa. Adat hidup itu tutup lubang, gali lubang, saling menerima, saling memberi. Tapi yang diajarkan oleh agama, oke, gali lubang silakan, asal bisa nutupin. Kalau tiap hari gali lubang dulu, kan kejeblos akhirnya. Oleh karena itu, apalagi hutang ini menyangkut hukukul adami, hak manusiawi. Itu di akhirat nanti ya, taubatnya lebih sulit. Kalau saudara dosa kepada Allah, taubatnya cuma 3 syaratnya. Nyesel, berjanji tidak akan mengulangi, meninggalkan perbuatan jahat. Tapi kalau menyangkut hak manusia, syarat taubatnya 4. Saudara mencuri sendal, syarat taubatnya nyesel, berjanji tidak akan mengulangi lagi, meninggalkan perbuatan mencuri, lalu yang keempat sendal orang pulangin. Atau minta maaf dan minta ridho dari yang bersangkutan.
Sebab ini menyangkut hukukul adami, hak manusiawi. Nggak bisa saudara nyolong sendal, taubat langsung kepada Allah, taubat Tuhan, nggak lagi-lagi nyolong sendal. Tapi sendal orang dibekap terus. Ya belum. Nah, termasuk masalah hutang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi silahkan gali lubang. Asal ada kemungkinan untuk nutup. Dan pada saat kesempatan untuk nutup datang, tutup dulu. Supaya besok bila bisa gali lagi. Jadi kita kadang-kadang kalau ngutang, begitu datang rezeki aja giliran mau bayar. Rasanya kan berat. Masih ada keperluan lain. Datang yang lagi, aja bang, tar. Datang lagi, sok. Datang lagi, tar. Datang lagi, sok. Kalau tar sok saja, nembak terus, ya kapan-kapan mau kita bisa tutup itu lubang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, penyakit batin, waqah rijal. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah, jangan sampai kami hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jangan sampai kami hidup di bawah pengaruh orang lain. Hidup disetir orang lain. Badan merdeka tapi jiwa budak. Badan merdeka tapi mental budak. Kita hidup jadi robot. Kemana saja yang nyetel arahkan, ke situ kita berangkat. Hidup tanpa prinsip. Rijal. Hidup jadi bayang-bayang bagi orang lain. Alangkah tidak nikmatnya. Kehilangan kepribadian, tidak punya sikap mandiri. Itu pun penyakit rohani. Karena pada akhirnya nilai kita ditentukan oleh kepribadian kita. Kebesaran tidak bisa dengan nyempeng kepada orang lain. Kekayaan tidak bisa dengan mengakui leluhur. Pribadi kita, sepanjang kita masih hidup di bawah bayang-bayang orang lain, sepanjang itu kita tidak akan pernah punya kepribadian. Dan bila kita tidak punya kepribadian, maka orang tidak akan pernah mencatat kita dalam kehidupan ini. Nah, inilah pertemuan kita yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.